Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan surat-surat penggembalaan atau surat pastoral, yaitu 1 dan 2 Timotius dan Titus. Berikut penjelasan. surat-surat penggembalaan 1 Timotius, Titus, dan 2 Timotius. Latar belakang. Surat-surat penggembalaan 1 Timotius, Titus, dan 2 Timotius dituliskan pada masa itu. Keabsahannya telah diperdebatkan karena perbedaannya dengan hasil tulisan Paulus lainnya dalam hal kosakata, gaya, dan isi. Tetapi mereka masih menyandang nama Paulus, dan hubungan dengan riwayat hidupnya yang sudah diketahui masih cukup kuat untuk dapat diterima. Lagi pula, kosakata dan gaya dapat berubah sejalan dengan perubahan usia dan keadaan. Antara surat-surat yang ditulis dalam penjara dan ditulis masa perjalanan juga dapat suatu perbedaan yang mencolok sehingga tidak akan terlalu mengejutkan. Kemudian ada perbedaan lagi dengan surat-surat penggembalaan. Hubungan kronologis antara surat-surat penggembalaan dan surat-surat dari penjara nampak jelas karena penyebutnya tentang rekan-rekan Paulus. Banyaknya di antaranya yang sama dengan disebutkan dalam surat-surat dari penjara. Tetapi setelah ditempatkan di tempat-tempat yang menunjukkan bahwa mereka sudah tidak berada di sisi Paulus lagi. Timotius telah ditinggalkan di Efesus ketika Paulus sedang dalam perjalanan ke Makedonia. 1 Timotius 1 ayat 3. Sedang dalam perjalanan, Timotius yang terakhir bersama Paulus urut-urutan perjalanan adalah dari Makedonia ke Asia. Kisah Para Rasul 20 ayat 4-6. Dan Timotius tidak terus tinggal di Efesus. Demas telah meninggalkan Paulus. 2 Timotius 4 ayat 10. Sedang surat-surat dari penjara memasukkannya ke dalam kelompok rekan-rekan Paulus di Roma. Filemon 24. Titus diminta tinggal di Kreta. Titus 1 ayat 5. Dan kemudian pergi ke Dalmatia. 2 Timotius 4 ayat 10. Namun dalam perjalanan Kisah Para Rasul tidak pernah disebutkan bahwa Paulus pernah pergi ke Kreta. Dan ketika pada akhirnya ia melalui kota ini dalam pelayaran menuju ke Roma, ia tidak membawa serta Titus bersamanya. Markus berada di Asia 4 ayat 11, di mana Paulus memuji dia menurut salah satu surat-surat Paulus untuk Asia. Kolose 4 ayat 10. Lukas masih menyertai dia. 2 Timotius 4 ayat 11. Tikhikus telah pergi untuk menjalankan tugasnya ke Efesus. 4 ayat 12. Paulus sendiri telah mengunjungi Efesus. 1 Timotius 1 ayat 3. Kreta, Titus 1 ayat 5. Nikopolis 3 ayat 12. Korintus 2 Timotius 4 ayat 20. Miletus 4 ayat 20 dan Troas 4 ayat 13. Dan saat itu tengah berada di Roma. 1 ayat 17. Ia berada di dalam penjara. 1 ayat 16. Dan merasa sangat yakin bahwa akhir hidupnya sudah tidak lama lagi. 4 ayat 6-7. Secara keseluruhannya, keadaan ini sangat berbeda dengan yang dilukiskan dalam surat-surat dari penjara. Mungkin ada beberapa lompatan waktu dalam rangkaian surat-surat penggembalaan. Pertama, Timotius melukiskan Paulus yang tengah berpergian dan aktif membimbing wakilnya yang masih muda mengenai tugas pengembalaan. Kitab Titus sangat serupa dalam pandangannya, namun 2 Timotius pasti merupakan yang terakhir. Karena jelas bahwa Paulus tidak merasa yakin akan dapat melewati musim dingin dengan selamat. 2 Timotius 4 ayat 21. Sidangnya yang pertama, di mana tidak seorang pun membela dia, telah berakhir dengan baik. 4 ayat 17. Tetapi para pendakwanya menjadi makin kejam. 4 ayat 14. Sehingga kekekalan dan penjatuhan hukum mati atas dirinya hanyalah soal waktu. Surat-surat penggembalaan merupakan suatu kelompok tersendiri. Bila kosakata dan gaya penulisan dapat digunakan sebagai patokan untuk menentukan